Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah, semoga sehat-sehat selalu ya. Pada kesempatan hari ini, yuk kita akan belajar bersama pelajaran fikih tentang bagaimana cara sholat bagi orang yang sakit. Namun sebelumnya, ayo kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Semoga mudah-mudahan pelajaran hari ini diberikan kelancaran Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Anak-anakku semua, yang Ustadz banggakan bahwa sholat itu merupakan kewajiban bagi seorang muslim dalam keadaan bagaimanapun, baik sehat maupun sakit. Nah, di sini dalam keadaan sehat, tentunya sholat dilakukan dengan cara maksimal, dengan cara sempurna, yaitu dengan cara berdiri. Namun bagi orang yang sedang sakit sehingga tidak kuat dengan berdiri, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keringanan. Boleh sholat sambil duduk, sambil berbaring, atau sambil terlentang. Lalu bagaimana cara sholat dengan duduk bagi orang yang sedang sakit? Ikuti pembahasan berikutnya. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang berbunyi, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusolli mutarabbi'an. Artinya, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan bersila. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi dalam hadis berikut, Bismillahirrahmanirrahim. An Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala kanat bi bawasiru fasa'altu Nabiy sallallahu alaihi wasallam anis sholati faqala sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa'ala janbin. Rawahu Bukhari. Yang artinya, saya Imran bin Husain sakit bawasir. Lalu saya bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang cara melakukan sholat. Maka beliau bersabda, sholatlah dengan berdiri. Jika tak mampu, hendaklah dengan duduk. Dan jika tidak mampu juga, maka dengan berbaring. HR Al-Bukhari 1050. Dari hadis di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa cara pelaksanaan bagi orang sakit sesuai kemampuannya. Bagi orang yang sholat sambil duduk, niat takbiratul ihram, membaca doa iftitah, membaca surat Al-Fatihah, membaca surat-surat pendek, bacaan-bacaan di setiap gerakan sholat adalah sama seperti sholat sambil berdiri. Untuk mengetahui lebih jelas, perhatikan gambar berikut. Syarat sholatnya dengan duduk adalah yang pertama, menghadap kiblat, yang mana posisi duduk sesuai dengan kemampuannya. Boleh posisi duduk dengan iftiras, yaitu seperti duduk di antara dua sujud, dan juga boleh posisi duduk dengan sila ya. Terus yang ketiga, boleh posisi duduk dengan kaki selonjor ke depan. Dan yang terakhir, boleh posisi duduk dengan di atas kursi, duduk di kursi. Pada pertemuan sekarang, Ustadz akan menjelaskan sholat bagi orang sakit dengan cara duduk. Yang pertama adalah posisi duduk ya. Posisi duduk pada gambar pertama, posisi duduk iftiros atau semampunya, menghadap ke kiblat ya, dan disertai dengan niat.
Lalu yang kedua yaitu mengangkat kedua tangan, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Perlu diperhatikan anak-anakku semuanya, untuk niat sholat harus bersamaan dengan takbiratul ihram, bukan sebelumnya atau bukan pula sesudahnya. Ingat, niat itu pun tidak mesti diucapkan. Kemudian yang ketiga, membaca doa iftitah. Dilanjut dengan surat Al-Fatihah dan surat pendek. Lalu yang keempat yaitu ruku, dengan cara membungkukkan badan agar lebih pendek. Selanjutnya yang kelima yaitu iktidal, dengan posisi duduk dengan menegakkan lagi badan sambil mengangkat kedua tangan dan meletakkan tangan di atas lutut, dan disertai dengan membaca doa sesudah ruku, doa iktidal ya. Kemudian yang keenam yaitu sujud. Jika mampu sujud seperti biasa, tapi kalau jika tidak mampu, cukup sujud dengan membungkukkan badan lebih rendah dari ruku. Itu bisa dilihat. Yang nomor satu itu sujud dengan sempurna seperti biasa. Tapi yang di nomor dua tidak mampu seperti biasa, maka sujudnya membungkukkan badan lebih rendah daripada ruku. Selanjutnya yang nomor 7 yaitu duduk di antara dua sujud, entah tasyahud awal atau tasyahud akhir, seperti halnya sholat biasa, diiringi dengan membaca doa sholat, membaca bacaan seperti sholat. Kemudian yang terakhir yaitu salam, dengan menoleh ke kanan dan ke kiri. Itulah cara sholat dengan duduk bagi orang yang tidak mampu berdiri. Adapun hikmah mengerjakan sholat dalam kondisi sakit yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menyadari kemurahan dan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, hati menjadi lebih tenang, damai. Dan yang kelima, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena tetap menjalankan kewajiban dalam keadaan dan kondisi apapun. Dan yang terakhir, hikmah mengerjakan sholat dalam kondisi sakit yaitu dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.